sekarang coba perhatikan, kali ini kita akan membahas tentang polinomial atau suku banyak. Nah, sekarang ini ada kasus yaitu tentang sebuah perusahaan mobil memproduksi 5 macam tipe mobil yang terbaru, yaitu X1, X2, X3, X4, dan X5. Nah, kemudian jika jumlah produksi setiap tipe mobil merupakan akar-akar rasional dari persamaan 16 log X pangkat 2 pangkat 5 dikurang 5 dikali 16 log X pangkat 2 pangkat 4 ditambah 70 dikali 16 log X pangkat 3 dikurang 16 log X pangkat 5 pangkat 2 ditambah 16 log X pangkat 3 sama dengan 0. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah hasil kali semua tipe mobil atau X1 kali X2 kali X3 kali X4 dan kemudian dikalikan dengan X5. Jadi yang paling kecil adalah X1 dan yang paling besar adalah X5. Oke, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita misalkan bahwasannya 16 log X adalah P. Lalu kita akan mencari nilai P-nya dengan menggunakan metode Horner. Nah, untuk menjumlahkan semua produksi, berarti kita cari terlebih dahulu nilai setiap X-nya ya, menggunakan permisalan P yang sudah kita buat. Berarti akan ada 5 nilai P yang berbeda untuk setiap nilai X-nya. Oke, sudah kita misalkan, kemudian langsung saja kita ganti persamaan jumlah produksinya dengan permisalan yang sudah kita buat. Maka menjadi 2P pangkat 5 dikurang 5 kali 2P pangkat 4 ditambah 70 dikali P pangkat 3 dikurang 5P pangkat 2 ditambah 3P sama dengan 0. Kemudian langsung saja kita sederhanakan, bentuknya menjadi 32P pangkat 5 dikurang 80P pangkat 4 ditambah 70P pangkat 3 dikurang 25P pangkat 2 ditambah 3P sama dengan 0. Nah, di sini karena semuanya memiliki nilai P, maka langsung saja kita keluarkan P-nya. Maka sisanya menjadi 32P pangkat 4 dikurang 80P pangkat 3 ditambah 70P pangkat 2 dikurang 25P ditambah 3 sama dengan 0. Nah, karena di sini ada P, berarti kita temukan bahwasannya P1 sama dengan 0. Kemudian kita lihat persamaannya yang belum kita ketahui faktor-faktornya, yaitu 32P pangkat 4 dikurang 80P pangkat 3 ditambah 70P pangkat 2 dikurang 25P tambah 3. Ini akan kita cari faktornya menggunakan metode Horner. Oke, perhatikan metode Hornernya. Nah, di sini kita buat nilai P-nya yaitu setengah. Kenapa kita pilih setengah? Karena setengah ini adalah pembuat 0 untuk persamaannya. Jadi yang yang membuat 0 itu adalah pembaginya. Oke? Nah, di sini kita buat P sama dengan setengah, lalu seperti biasa kita perhatikan pangkatnya 4, 3, 2, 1, lalu 0, maka kita tuliskan koefisiennya 32, min 80, 70, negatif 25, dan 3. Lalu seperti biasa juga metode Horner, kita turunkan 32-nya, kemudian 32 dikali setengah yaitu 16, min 80 ditambah 16 adalah min 64, min 64 dikali setengah adalah min 32, 70 ditambah 30, min 32 adalah 38, kemudian 38 kali setengah adalah 19, min 25 ditambah 19 menjadi min 6, lalu min 6 dikali setengah adalah min 3. Nah, 3 ditambah min 3 adalah 0, berarti tidak bersisa. Maka kita lihat yang belum habis adalah tadi sebelumnya pangkat 4. Kalau sudah dibagikan dengan satu faktor, maka menjadi pangkat 3. Maka kita tuliskan di sini dengan satu faktornya yaitu P kurang setengah sebagai pembaginya tadi, lalu dikalikan dengan 32P pangkat 3 dikurang 64P pangkat 2 ditambah 38P dikurang 6 sama dengan 0. Kemudian kita lihat persamaannya tadi di sini 32P pangkat 3 ini tadi kita bagi 2 atau kita sederhanakan. Maka menjadi 16P pangkat 3 dikurang 32P pangkat 2 ditambah 19P kurang 3 sama dengan 0. Nah, kenapa kita harus melakukannya dengan metode Horner lagi? Karena kita akan mencari akar-akar persamaannya yang lain. Kita lakukan cara yang serupa, yaitu di sini dengan membuat nilai pembaginya atau P-nya itu sama dengan 1/4, karena 1/4 pembuat 0 persamaan ini. Maka langsung saja pangkat 3, 2, 1, dan 0 kita tuliskan koefisiennya, yaitu 16, min 32, 19, dan min 3. Seperti biasa kita turunkan 16-nya, lalu 16 kita kalikan dengan 1/4,
maka kita peroleh 4, lalu min 32 ditambah 4 adalah min 28. Min 28 kali 1/4 menjadi min 7, 19 ditambah min 7 adalah 12, 12 dikali 1/4 adalah 3, min 3 ditambah 3 adalah 0, artinya tidak ada sisanya. Maka kita perhatikan yang belum habis, yaitu tadinya pangkat 3, maka yang belum selesai adalah berpangkat 2. Di sini kita tuliskan lagi P kurang 1/4 dikali sisanya ini 16P pangkat 2 min 28P ditambah 12 sama dengan 0. Nah, berarti kan belum selesai ya, masih berpangkat 2. Maka langsung aja kita lihat lagi sisanya. Kita bagikan 2, kita sederhanakan ya bentuknya 16P pangkat 2 dikurang 28P ditambah 12 menjadi 8P pangkat 2 dikurang 14P ditambah 6 sama dengan 0. Maka di sini juga kita sederhanakan bentuknya untuk memudahkan mencari faktornya. Semuanya kita bagikan dengan 8. Maka 8P kuadratnya menjadi P kuadrat, min 14P-nya menjadi min 14/8P, dan 6-nya menjadi 48. Nah, kemudian langsung aja kita faktorkan, maka di sini kita dapatkan P dikurang 8/8 dikali P kurang 6/8 sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh P-nya sama dengan 1, lalu P sama dengan 6/8. Berarti sudah ada 3 nilai P. P sama dengan 0, P sama dengan setengah, P sama dengan 1/4, P sama dengan 1, lalu P sama dengan 6/8. Kemudian kita akan mencari masing-masing nilai kelima P tersebut, maka di sini kita lihat. Untuk P sama dengan 0, tadi kita misalkan P adalah 16 log X. Maka 16 log X sama dengan 0, 16 log X sama dengan 16 log 16 pangkat 0, maka diperoleh X-nya sama dengan 0. Kemudian untuk P sama dengan setengah, 16 log X sama dengan setengah menjadi 16 log X sama dengan 16 log 16 pangkat setengah, yaitu X sama dengan 4. Kemudian untuk P sama dengan 1/4, 16 log X sama dengan 1/4, 16 log X sama dengan 16 log 16 pangkat 1/4, yaitu X sama dengan 2. Kemudian yang terakhir adalah untuk P, belum ya, untuk P sama dengan 1, kita lihat 16 log X sama dengan 1, 16 log X sama dengan 16 log 16 pangkat 1, maka X-nya sama dengan 16. Lalu yang terakhir P sama dengan 6/8, kita sederhanakan menjadi 3/4, maka 16 log X sama dengan 3/4, lalu 16 log X sama dengan 16 log 16 maka 3/4. Diperoleh X-nya sama dengan 8. Nah, dari situlah kita bisa membuat urutannya. X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 4, X4 sama dengan 8, dan X5 sama dengan 16. Nah, langsung saja kita tuliskan hasil perkaliannya. Maka di sini X1 dikali X2 dikali X3 dikali X4 dikali dengan X5. Nah, hasil perkaliannya yaitu 1 dikali 2 dikali 4 dikali 8 dikali 16, atau kita peroleh yaitu 1024. Oke, ini adalah hasil kali dari produksi setiap tipe mobil. Oke, sangat mudah sekali. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik ya.